Oke, kali ini kita akan membahas tentang tipe data. Pada pemrograman C++ ada 3 kelompok tipe data. Yang pertama, tipe data numerik. Yang kedua, tipe data alfanumerik. Yang ketiga, tipe data logika. Nah, kita lihat masing-masingnya. Tipe data numerik itu adalah tipe data yang merupakan data berupa bilangan. Jadi data numerik itu intinya adalah data dalam bentuk bilangan. Ada 2 tipe data numerik. Yang pertama, tipe data bilangan bulat. Lalu yang kedua, tipe data bilangan real. Tipe data bilangan bulat itu adalah tipe data yang tidak mengandung pecahan. Sebaliknya, yang data bilangan real itu adalah tipe data bilangan yang mengandung pecahan. Lalu kita lihat yang kedua, tipe data alfanumerik merupakan tipe data yang mengandung sederetan karakter. Ada 2 jenis. Yang pertama, tipe data char, yang kedua tipe data string. Tipe data char adalah tipe data yang hanya mengandung 1 karakter. Yang kedua, data string merupakan data yang hanya mengandung sejumlah karakter. Jadi beda antara char dengan string ini, kalau char dia hanya mengandung 1 karakter, kalau string bisa mengandung sejumlah karakter. Oke, lalu kita lihat data logika. Data logika merupakan data yang mengandung 2 keadaan. Nah, 2 keadaan ini nanti kita akan pahami kalau diwakilkan dengan angka, maka 2 keadaan ini adalah angka 0 dan 1. Tapi biasanya nanti dalam penggunaannya nilai 1 itu diwakili dengan true, nilai 0 diwakili dengan false. Jadi true dan false. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita ulang lagi. Jadi tipe data tadi ada 3, numerik, alfanumerik, logika. Yang numerik ini ada 2, data bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang tidak mengandung pecahan. Jadi misalnya 25, 30, 115. Nah, ini adalah tipe data bilangan bulat. Yang kedua, tipe data bilangan real mengandung pecahan. Jadi misalnya 25,4, misalnya 10,5. Nah, jadi mengandung pecahan itu termasuk tipe data bilangan real. Kemudian tipe data yang kedua, alfanumerik, ada 2 tadi, data char dan data string. Nah, data char dia hanya mengandung 1 karakter. Jadi misalnya huruf A atau huruf B. Kemudian misalnya variabelnya variabel pagar atau variabel tanda tanya, variabel karakter tanda tanya. Nah, jadi ini termasuk data char. Nah, lalu yang kedua, data string ini biasanya dalam bentuk kata atau bentuk kalimat. Jadi misalnya data string itu misalnya ya misalnya belanja, rumah. Nah, misalnya 12 A3. Nah, ini termasuk tipe data string. Jadi dia terdiri atas beberapa karakter. Tapi kalau yang char dia hanya mengandung 1 karakter saja. Nah, kemudian yang tipe data logika ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi hanya ada 2 keadaan, yaitu true dan false. Yang true ini mewakili
logic 1, yang false mewakili logic 0. Oke, kita bahas yang berikutnya, daftar tipe data dasar pada C++. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tipe data pada C++ itu secara umum terbagi 3, yaitu tipe data numerik, alfanumerik, dan tipe data logika. Kemudian masing-masingnya kita juga sudah mengetahui. Pada tipe data numerik ada 2 jenis, yaitu tipe data bilangan bulat dan tipe data bilangan real. Kemudian pada alfanumerik ada 2 juga, yaitu tipe data cat dan tipe data string. Kemudian tipe data logika. Nah, sekarang kita lihat apa saja nama-nama tipe data pada C++. Kita lihat nama-nama tipe data tersebut. Ada yang disebut dengan tipe data short, kemudian int, kemudian long, lalu long atau double long, kemudian tipe data float, double, long double, kemudian tipe data bol, kemudian tipe data cat. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Masing-masing tipe data itu dibedakan pertama dengan ukuran memori, kemudian juga dibedakan dengan jenis tipe datanya tadi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, tipe data short. Tipe data short ini mempunyai ukuran memori 2 byte. Jadi tipe data short ini ukuran memorinya 2 byte. Nah, di sini keterangannya adalah tipe data short itu menyatakan bilangan bulat. Nah, jadi jelas bahwa tipe data short ini termasuk tipe data bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang termasuk pada tipe data short ini besarnya antara nih minus 32.768 sampai positif 32.768. Nah, jadi mengapa rentangnya ini? Ya, ini dari ukuran memori 2 byte. Nah, apa yang dimaksud dengan memori 2 byte itu? Nah, sekarang kita bahas tentang ukuran memori. Kita mulai dari ukuran 1 byte. Nah, jadi ukuran 1 byte itu besarnya adalah 8 bit. Jadi bit ini adalah bagian terkecil dari sebuah ukuran memori. Nah, jadi 1 byte itu 8 bit. Jadi kalau kita buat susunan untuk 1 byte ini, dia terdiri atas 8 bit. Nah, nilai dari masing-masing bit ini hanya terdiri atas 2 bilangan, kalau tidak 0, 1. Jadi ini nanti kita sebut dengan bilangan biner. Jadi bilangan biner itu bilangan yang hanya mengenal angka 0 dan angka 1 saja. Nah, jadi kita lihat contohkan yang nilainya 1 byte ini atau 8 bit ini, contohnya misalnya nih 1 1 1 1 1 1 1 1. Jadi ada 8 bit, 1 2 3 4 5 6 7 8, dimana masing-masing bit nilai logiknya adalah 1. Nah, contoh lain misalnya 1 0 1 1 1 1 0 0. Nah, ini juga termasuk bilangan 8 bit atau 1 byte. Tapi di sini ada nilai logiknya yang berlogika 0. Nah, jadi ini ukuran memorinya adalah 1 byte.
Jadi 1 byte itu terdiri atas 8 bit. Nah, sekarang short itu ukuran memorinya 2 byte. Jadi kalau kita ubah ke dalam bit, maka ukuran memori untuk short itu adalah 16 bit. Jadi 16 bit ini kalau kita buat susunan ya ada 16 bit. Jadi 2 kali dari 8 bit. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tipe data yang kedua INT. INT ini singkatan dari integer. Nah, ukuran memori integer itu 4 byte. Jadi lebih besar lagi, kapasitasnya lebih besar lagi, 4 byte. Jadi 4 byte ini kalau kita ubah ke dalam bit, 4 byte berarti kalau 2 byte 16, berarti kalau 4 byte itu adalah 32 bit. 2 kali 2 ya, 16 kali 2, 32 bit. Jadi ukuran memorinya lebih besar lagi. Nah, integer ini menyatakan bilangan bulat. Nah, ini besar rentang bilangannya, jadi lebih besar lagi. Nah, kemudian yang ketiga tipe data long. Ini juga ukuran memorinya 4 byte, termasuk tipe data bilangan bulat. Kemudian tipe data long atau double long, ini ukuran memorinya 8 byte, lalu menyatakan bilangan bulat. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang 4 ini tipe data bilangan bulat. Jadi ada bilangan short, tipe data integer, tipe data long, lalu tipe data long. Oke, kemudian yang berikutnya ada tipe data yang dinamakan tipe data float. Nah, tipe data float ini ukuran memorinya 4 byte, menyatakan bilangan real. Nah, berarti kalau bilangan real berarti di sini bisa berupa bilangan pecah. Nah, jadi float tadi ukuran memorinya 4 byte, menyatakan bilangan real dengan ketelitian 7 digit. Jadi ketelitiannya 7 digit. Nah, kemudian yang double ini ukuran memorinya 8 byte, juga menyatakan bilangan real, ketelitiannya 16 digit. Kemudian tipe data long double ini ukuran memorinya 12 byte, lalu menyatakan bilangan real dengan ketelitian 19 digit. Nah, jadi kita bisa simpulkan yang 3 ini, float, double, long double, ini tipe data bilangan real. Jadi ini tipe data bilangan real pecah. Kalau yang di atas tadi bulat, tidak pecah. Nah, lalu ada tipe data yang namanya tipe data ball. Nah, ini ukuran memorinya 1 byte saja. 1 byte berarti 8 bit. Menyatakan tipe data boolean. Nah, tipe data boolean dengan kemungkinan nilai true atau false. Nah, jadi kalau kita ingat, bool ini berarti termasuk tipe data logika. Kemudian yang terakhir tipe data chat. Ukuran memorinya 1 byte, menyatakan tipe data 1 karakter. Nah, jadi ini termasuk tipe data yang kita bahas tadi, tipe data chat. Jadi hanya mengandung 1 karakter. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, contoh data dan tipe data. Jadi di sini kita coba menganalisis tipe data berdasarkan data yang ada.
Nah, kita lihat yang pertama, data harga barang. Di sini data harga barang itu 27,5, kemudian 100,5. Nah, dari analisis data kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa tipe data ini adalah tipe data numerik, atau lebih tepatnya tipe data bilangan real. Mengapa? Sekarang kita lihat. Nah, mengapa tipe data ini adalah tipe data bilangan real? Karena harga barang itu mengandung pecahan atau mengandung nilai pecahan. Jadi ini 27,5, 100,5. Ini adalah nilai pecahan. Nah, tipe data yang dapat dipilih untuk tipe data bilangan real ini itu bisa tipe data float atau tipe data double, tergantung tingkat presisi yang kita hendaki. Oke, nah kemudian yang kedua, kita lihat tipe data harga barang atau datanya harga barang, ada nilai 5.000, kemudian nilai 12 juta. Nah, berdasarkan analisis datanya, tipe data harga barang ini adalah tipe data numerik, atau lebih tepatnya tipe data bilangan bulat. Nah, mengapa kita simpulkan tipe data bilangan bulat? Pertama, karena bilangan ini tidak mengandung pecahan. Nah, kemudian tipe data yang sesuai untuk tipe data bilangan bulat ini kita mulai dengan tipe data short. Nah, tipe data short ini tidak bisa kita gunakan untuk tipe data pada nilai 12 juta. Tapi pada nilai 5.000 ini kita masih bisa menggunakan tipe data short. Karena tipe data short ini paling besar nilainya adalah 32.767. Jadi kalau nilainya 5.000 ini kita bisa buat dalam bentuk tipe data short. Tetapi untuk yang 12 juta kita tidak bisa menggunakan tipe data short sebagai tipe datanya. Karena apa? Ya ini tadi, karena nilai terbesar dari data short itu adalah 32.767, sedangkan bilangan kita nilainya adalah 12 juta. Nah, jadi tipe data apa yang cocok? Ya berarti harus di atas tipe data short. Contohnya misalnya untuk yang 12 juta ini kita bisa beri tipe datanya adalah integer. Oke, kemudian yang ketiga, data kode pos 28131. Nah, analisis datanya ini adalah tipe data string. Nah, mengapa string? Ini angka. Nah, seharusnya numerik, tapi mengapa kok kesimpulan kita adalah tipe data string? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi walaupun data kode pos ini mengandung angka, tetapi kode tersebut tidak diperuntukkan dalam suatu operasi aritmatika. Nah, jadi angka ini tujuannya bukan untuk dioperasikan. Jadi angka ini bukan penilai angka pada dasarnya. Nah, karena itu tipe yang tepat untuk data ini itu adalah tipe data string. Oke, kemudian, nah jadi kesimpulan kita di sini bahwa tipe data string itu bukan hanya harus huruf, jadi angka juga kita bisa gunakan tipe data string. Kapan kita gunakan tipe string untuk angka? Ya contohnya seperti ini, kode pos. Jadi walaupun dia dalam bentuk angka, tapi angka ini tidak dipergunakan untuk suatu operasi. Nah, jadi tepatnya dia digunakan sebagai tipe data string.
Nah, kemudian contoh berikutnya data skor nilai. Jadi ada skor nilai A, B, C, D, E. Nah, di sini jelas analisis datanya bahwa masing-masing skor nilai tadi itu hanya satu karakter. Nah, karena skor ini hanya mengandung satu karakter, maka tipe data yang sesuai adalah tipe data cat. Jadi jelas, jadi hanya satu karakter, berarti tipe datanya adalah cat. Kemudian yang terakhir, data jenis kelamin. Jadi ada pria, ada wanita. Nah, di sini analisis datanya kita lihat ada dua keadaan. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa tipe data yang memiliki dua keadaan itu tipe data yang sesuai adalah tipe data bool, di mana nilai bool itu kalau tidak true, false. Jadi pada contoh ini ya kita bisa andaikan pria itu sebagai true, kemudian wanita kita wakilkan dengan false.